Drone Iran menghantam sebuah kota di Irak. Iran mengklaim targetkan lokasi yang terkait dengan kelompok Kurdi Iran bersenjata di Irak Utara. Sebuah drone menghantam kota Sulaimaniyah di Irak. Dentuman besar terdengar disusul dengan kobaran api dan asap yang membumbung di atas kota. Wilayah Kurdi di Irak Utara telah melaporkan beberapa serangan terhadap situs-situs yang terkait dengan kelompok oposisi Kurdi Iran bersenjata yang berbasis di wilayah tersebut. Sebelumnya serangan drone juga dilaporkan menyasar fasilitas milik perusahaan energi asal Amerika Serikat, Halliburton di Basra, Irak. Serangan menyasar kompleks minyak Al-Borjisia di barat Basra, khususnya area penyimpanan milik perusahaan minyak asing. Serangan tersebut memicu kebakaran besar di gudang yang berisi bahan kimia untuk pengeboran sumur minyak. Pemirsa, Amerika terus menggempur Iran secara membabi buta. Sebuah universitas dan jembatan Iran jadi sasaran keganasan Amerika. Serangan Amerika Serikat ke Iran semakin membabi buta. Tak tanggung-tanggung, Universitas Shahid Beheshti di Teheran hancur akibat dihantam pada Jumat waktu setempat. Dampak rudal Israel, bangunan dari kampus ini hanya menyisakan dinding-dinding yang runtuh, puing-puing, pintu yang rusak, dan pecahan kaca yang berserakan. Tercatat lebih dari 30 universitas di Teheran hancur dan 60 mahasiswa meninggal dalam serangan Zionis Israel ke negaranya. هدفشون از این حملات این هست که توسعه علمی ایران رو متوقف بکنن. در حالی که من باید بگم توسعه علمی ایران یک دستاورد مشترک برای همه بشریت هست. دلیلش همینه که شما استادان و محققان و پژوهشگران فراوانی می‌بینید در دانشگاه‌ها و در آزمایشگاه‌های خارجی. بنابراین جا داره که دانشگاهیان جهان بیش از این فعال بشن برای حمایت از علم و عالم در Sementara itu, 13 orang tewas dan 95 luka-luka akibat serangan Amerika Israel menghancurkan jembatan yang sedang dibangun di Iran. Amerika mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu dan mengancam akan menargetkan pembangkit listrik Iran pada serangan selanjutnya. Jembatan dihantam oleh beberapa bom penghancur bunker saat liburan tradisional dan sedang ramai pengunjung. Serangan di jembatan ini menuai kecaman keras dari pejabat Iran atas penargetan sistematis terhadap infrastruktur sipil. Sementara itu, pemirsa, jantung kota Tel Aviv dirudal oleh Iran. Kepulan asap terlihat dari kejauhan pasca rentetan serangan Iran. Sejumlah kendaraan yang terparkir hancur dan terbakar. Rudal Iran menghantam Tel Aviv pada Senin pagi waktu setempat. Sedikitnya 20 titik dilaporkan terdampak akibat rentetan serangan rudal dan drone Iran. Serangan mengakibatkan kerusakan bangunan permukiman, sedikitnya 5 orang terluka. IRGC mengklaim tembak jatuh pesawat Amerika yang tengah mencari perwira Amerika yang hilang di Isfahan Selatan. Rekaman video dirilis pada hari Minggu yang memperlihatkan diduga puing-puing pesawat Amerika berserakan di tanah. Pesawat-pesawat Amerika yang menyerang di Isfahan Selatan, termasuk 2 helikopter Black Hawk dan 1 pesawat angkut militer C-130 dikabarkan telah diserang dan hancur. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran juga mengklaim telah menembak 2 helikopter Black Hawk dan sebuah pesawat angkut militer, sementara para pejabat Iran menyerukan kepada penduduk wilayah Kogliyueh dan Provinsi Boyar Ahmad di Iran Barat untuk membantu menangkap awak pesawat tempur Amerika setelah dilaporkan ditembak jatuh.
Bahkan pemerintah Iran mengumumkan hadiah berharga bagi warga yang berhasil menangkap mereka. Sebuah video merekam bangkai pesawat yang diduga milik Amerika di sebuah lapangan di Iran. Belum diketahui lokasi pasti di Iran, tetapi terdapat puing-puing bangkai pesawat yang hancur pasca ditembak tentara Iran. Sebelumnya, pesawat Amerika terbang di langit Iran dan ditembak jatuh. Amerika dan Israel telah menyerang Iran sejak 28 Februari lalu dan kini masih memberikan teror serangan ke langit Iran. Pemirsa, drone kelompok Hizbullah yang terbang di atas langit wilayah utara Palestina yang diduduki Israel memicu kepanikan warga. Di tengah gempuran Iran ke Israel, drone kelompok Hizbullah Lebanon terus melaju melintasi langit wilayah utara Palestina yang diduduki oleh Israel. Hingga April 2026, ketegangan di perbatasan Israel Utara terus meningkat dengan rentetan serangan drone dan roket dari kelompok Hizbullah. Terakhir, Hizbullah menargetkan sejumlah permukiman di wilayah Palestina Utara yang diduduki oleh penjajah Israel, termasuk permukiman Kiryat Shmona dengan serangan roket. Media Iran merilis video terbaru yang memperlihatkan kondisi terkini pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei. Video jadi kemunculan Mojtaba Khamenei untuk pertama kalinya. Mojtaba Khamenei terlihat berjalan menuju pusat komando Iran yang tidak disebutkan lokasinya. Di lokasi tersebut juga terlihat sejumlah petinggi militer Iran. Sementara di layar terlihat peta dan titik koordinat reaktor nuklir di Mona. Diduga video diambil sesaat sebelum penyerangan reaktor nuklir di Mona pada bulan Maret yang lalu. Sebelumnya beredar spekulasi di media sosial Mojtaba Khamenei terluka karena ia tidak pernah terlihat. Iron Dome Israel gagal mencegat rudal Iran, sebuah gedung di kota Haifa hancur. Warga di Haifa dikejutkan dengan serangan rudal Iran yang menghancurkan sebuah bangunan pada hari Minggu waktu setempat. Bangunan 7 lantai hancur akibat serangan rudal Iran yang gagal dicegat oleh Iron Dome milik Israel. Serangan rudal terjadi setelah beberapa menit militer Israel memperingatkan telah mendeteksi serangkaian rudal baru yang ditembakkan dari Iran. Media Israel menyebut 2 orang tewas terkubur di bawah runtuhan bangunan dan sejumlah orang masih dalam pencarian. Pasca serangan rudal Iran ke Haifa, Israel, beberapa mobil di lingkungan Petah Tikva Minggu pagi terbakar. Sedikitnya 2 orang terluka akibat serangan rudal Iran. Petugas tanggap darurat Magen David Adom dan pemadam kebakaran memadamkan beberapa kendaraan yang masih berasap di perumahan tersebut. Hingga Minggu malam, petugas tanggap darurat mencoba mencari korban yang berada di bawah puing runtuhan. Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengklaim telah melancarkan gelombang serangan rudal balistik yang lebih luas ke Haifa, Israel sejak hari Minggu.